Mawinten itu adalah dimulai dari tigang sasih atau metlu bulanan. Kenapa demikian? Pada saat itu sang rare si jabang bayi ini dieman oleh bajang colong namanya. Jadi untuk menghapuskan itu ada bandan pewintenan. Jadi dia mulai mepetik, metapak dan dia turun ke tanah. Agar hilang, di sana ada sebuah upacara menggantikan sang bayi itu bukan anak dari pusuh, bukan anak dari batu, tetapi anak manusia, anak wong. Di upacara 3 bulan. Selanjutnya di oton sekalipun diambil lagi pewintenan, menaik dia dieman oleh bapo babu, nini babu. Itu juga ada proses penghilangan status lagi diupacari dengan pewintenan. Yang terakhir di ontonan yang ketiga. Di sana masih memakai bandan janganan dan sambutan. Ini berbicara tutur dari kanepat. Dari kanepat rare ke kanepat Buddha menjadi kanepat sari dan seterusnya. Jadi di sini adalah pemulihan, tetapi kalau berbicara lontar pengidapati, starting awal atau awal orang Mawinten itu adalah 5 tahun. Jadi kembali kepada oknum yang melakukan pewintenan dari sudut sastra mana diambil tentang pewintenan tersebut. Jadi Mawinten ini haruslah secara sadar dia melakukan pewintenan. Dari orang otomatis meminta, apakah otomatis orang itu suci? Tidak. Itu adalah sebuah upaya dari acara upacara, tetapi si oknum yang mewinten tersebut harus meyakini secara penuh bahwa Tuhan itu berstana di dalam dirinya, ada sebuah upaya menyucikan. Di sebuah sloka ada sebagai berikut dipaparkan. Badan disucikan dengan mandi. Pikiran disucikan dengan kejujuran dan ilmu pengetahuan. Roh atau sang jiwa disucikan dengan tapa, brata, yoga, samadhi. Dan budi disucikan dengan kebijaksanaan dan welas asih. Di upacara pewinten ini berlakulah hukum itu semuanya, komplit. Karena ada upacara melukat, terus ada upacara pewisik dari sang wiku tersebut, dan kita ada upacara nyurud ayu dari leluhur. Nah, selanjutnya dijelaskan, kapankah waktu mewinten itu yang tepat, agar tidak kita dibalik di zaman sekarang yang global, di zaman kita ini sekarang adalah bukan lagi agraris dan semi industri, mewinten yang tepat itu pada saat hari lahirnya, atau pada saat otonan, atau pada saat mebayuh. Di sanalah kita paling tepat mewinten. Yang kedua, pada saat ada piodalan. Piodalan kita di rumah, misalnya kita ngentak linggih, atau penyinaban dari upacara itu kita nyurut ayu namanya. Yang terakhir, hari yang paling baik mewinten adalah purnamo. Purnamo itu artinya galang apadang. Jadi dia bersinar secara utuh di saat purnama. Kalau kita mencari hari baik, melaksanakan upacara, biar purnama apapun, itu berhak kita melakukan upacara mewinten. Jadi upacara mewinten itu, dia hari baiknya adalah dikembalikan pada saat dia hari lahirnya yang paling tepat. Jadi ada sebuah pertanyaan, berapa kali harus berulang-ulang kali mewinten itu tidak apa? Karena semua inti sari dari pelaksanaan acara upacara dari manusianya itu adalah penyucian, dan penyucian. Kalau yang namanya dari Janmo Prakirti, jadi mewinten itu adalah mulai dari perubahan status yang dari tadi dibilang dari rari agar menjadi bayi, menjadi anak itu 3 otonan pertama, otonan ketiga, pada saat baru masuk TK pengidapati, di sana mebayuh dia, setelah itu naik dia status menjadi menek kelih,
potong gigi, pada saat dia nikah menjadi pewintenan bungo, pada saat dia mempunyai anak lagi satu menjadi orang tua, setelah itu menjadi dia kakek nenek meninggal. Kalau meninggal itu ngaskara namanya, tidak lagi mengundang. Di sana juga ada bantan noton dan bantan sambutan. Begitulah orang Bali memuliakan manusia itu. Seperti tadi di Sarasamu saya. Hanya terlahir menjadi manusialah kita bisa menolong diri kita sendiri dengan berbuat baik. Karena dengan itu keutamaan kita menjadi manusia. Ya kalau kita terlahir menjadi hewan dan masih itu pertolongan dari manusia. Jadi pewintenan adalah seperti dia adalah meningkatkan sebuah status kehidupan kita akan menjadi lebih suci. Selanjutnya, siapakah yang wajib ngewintenin? Apakah hanya seorang sulinggi saja? Di sini kembali dari tingkatan pewintenan tersebut. Tingkatan pewintenan yang bersifat ngerajah menjadi seorang pemangku tidak boleh dilakukan oleh seorang pemangku. Karena diatur dari lontar nyumuke atau lontar sumuke, seorang pemangku tidak layak melahirkan seorang pemangku. Seorang dwi jatilah melahirkan eka jati pemangku. Bersifat yang namanya rerajahan, kecuali memang pewintenan jenis khusus, itu disahkan tetapi tetap mendapat restu dari sang dwi jati atau sang wiku. Pemangku hanya boleh melakukan pewintenan sisya upanayanam atau nataben Bantan Sayat Saraswati pada saat dia dari rare menjadi seorang bayi. Itu pemangku boleh karena di sana tidak ada sistem yang namanya merajah-rajahan. Merajahan itu hanya disimbolkan saja, mesol-solkan dengan bebek. Gimanakah disosolkan itu? Disol-solkanlah di kedua telinga, di mulut, dan ada di antara kening. Kenapa demikian? Agar dia bisa berpikir yang baik, mendengar yang baik, berbicara yang baik, dan di pengidap hatinya di sana disol-solkan. Kenapa dimakai bebek? Karena bebek itu adalah dilambangkan hewan suci. Walaupun dia ditaruh di air, kelihatan dia tenang, tetapi kakinya terus bergerak agar tidak tenggelam. Jadi bebek itu bisa membedakan mana makanan, mana jijih, mana batu, dia pinter. Bebek itu juga bisa hidup di 3 alam, maka bebeklah dipakai. Di bebek tersebut dihiasilah itu dengan bunga lotus atau dibilang tunjung. Kenapa juga dipakai filosofi tunjung? Walaupun tunjung itu ada di daerah kekotoran, tetapi dia tetap bisa menghasilkan bunga yang harum. Jadi istilahnya, walaupun kita dari sudut bisa ngemikang dirinya sendiri. Itulah dipakai simbol saja dan ada pasti aksara ongkara disucinya atau dipakai cecak. Cecak itulah artinya saja. Itulah Banten yang berhubungan yang boleh diprosesi oleh mangku. Ada sebuah pertanyaan seperti bagaimana di daerah terpencil yang tidak ada wiku, mangkunya tersebut mengadakan itu bukan di urusan saya pribadi, itu kembali kepada teknis saja. Semua manusia adalah sebuah usaha. Itu jangan dibahas panjang. Agar bisa umat tercerahkan, walaupun mangku itu diadakan oleh mangku, tetapi Sabo Pandita sudah menganulir. Tidak boleh namanya Masaka Pandewo secara langsung dari nis saja tidak boleh. Karena harus manusialah yang mengatur di dunia ini. Syarat-syarat pewintenan kepemangkuan tersebut sekarang harus mungkin stakeholder ditekankan dari saya pribadi agar
tidak menimbulkan berbagai sebuah kerancuan, pewindanan pemangku itu wajib melapor Parisada Kecamatan Kabupaten. Pewindanan pemangku itu harus memberitahu kepada penyanding pisaga kangin kau kajeklon. Pewindahan itu harus dihadiri oleh prajuru adat Sabo Desa Kerda Desa. Karena di sana orang tidak boleh ngemangkuin secara dirinya pribadi. Agar tidak mempunyai carut marut, akan menjadi sebuah kekacauan apabila mangku ini dia mengadakan mangkunya secara personal dari dirinya sendiri. Di sastra dan di Sabo Pandita sudah diatur. Maka pemangku seyogianya adalah diwinten oleh sang wiku agar bisa berbicara garis paran-paran yang jelas, mengarahkan mangku itu siapa, yang bertanggung jawab di desa itu siapa, memakai mangku itu siapa. Jadi jenis kepewintenan mangku itu menurut Dasaguna jenisnya banyak, dijelaskan sebagai berikut. Pewintenan pemangku ya jelas dibagi menjadi 3. Mangku alit, Dasaguna, jero mangku empedamal dengan tapak gana, yang terakhir samsare kejati. Itu pewintenan pemangku. Selanjutnya ada pewintenan dalang. Pewintenan dalang diwinteni oleh sang wiku, dituntun oleh dalang senior. Ini adalah pewintenan dalang dengan dewanya Sang Hyang Ringgit. Jadi setelah dia terlepas lulus dari pemangku dalang adalah dia ngewayang, melakukan sapuh leger atau melakukan sudamala. Itu pemangku dalang. Selanjutnya ada pemangku tukang. Pemangku tukang pun dibagi menjadi 3. Ada pemangku sangging, ada pemangku undagi bangunan, dan pemangku pandai. Jadi tukangnya tukang pandai besi. Kalau bangunan, undagi, kalau sangging, yaitu berhubungan dengan natahin dan semua. Itu dewanya Wiswakarma Bagawan biasa. Ada pewintenan balian atau dukun. Pewintenan balian dan dukun ini adalah pewintenan tetap dibampingi oleh seniornya adalah menjalankan usada. Dewa yang dipuja adalah Begawan Kasyapa atau Sang Hyang Aswin. Selanjutnya ada pewintenan sadag atau sutri atau dasaran. Atau dibilang juga mangku ketakson, nunas paos, atau mangku lancoban. Nah, di sini adalah siapakah dewanya adalah Kresna Dwipayana. Jadi dia berbicara masalah cerita. Di sana juga ada sebuah sastra yang mengatur. Ada mangku sadak, mangku balian, mangku tukang, mangku dalang. Yang terakhir juga itu adalah pewintenan namanya swagina swaguna. Jadi guna dari kepemangkuan itu biasanya pemangku swagina swaguna tidak mengembel-embelkan nama mangku. Kenapa demikian? Karena di sini tidak menekankan jadi mangku adalah meningkatkan kualitas jati dirinya agar bisa berguna kepada areal tempat yang dia lakoni tersebut. Misalnya, kalau dia menjadi dokter yang baik. Kalau menjadi pengacara yang baik. Inilah wajib melakukan pewintenan swagina swaguna. Guna ini kalau jadi pedagang, menjadi pedagang yang baik, tidak menipu berlebihkan, sesuai dengan tujuan kita beragama Hindu, moksartam jagadita ya caiti dharma. Selanjutnya, kalau berbicara masalah kepemangkuan, saya singgung sedikit aja, tapi bukan menekankan dari pewintenan mangku tersebut, agar tidak salah. Jenis-jenis kepemangkuan itu ada 14 jenis. Agar tidak salah, itu dianulir juga berapa kali. Kalau berbicara Raja Puranagama, di sana ada namanya Mangku Bujanga dan Mangku Pandita.
Mangku Pandita itu sekarang tidak dihapuskan, walaupun di beberapa daerah masih berlaku. Jadi sekarang sesuai dengan kesepakatan para wiku, jenis-jenis pemangku itu ada 14 jenis. Yang pertama adalah pemangku Kusuma Dewa. Pemangku yang memakai agam-agaman lontar Kusuma Dewa adalah mangku kayangan 3 yang berhak melakukan prosesi di kayangan 3. Itu namanya mangku Kusuma Dewa dengan lontar Kusuma Dewa. Pembantunya adalah 2, dibilang mangku alit atau mangku pengerampih atau mangku pemomong. Mangku pengerampih dan pemomong adalah mangku pembantu dari mangku desa tersebut, menyiapkan segala sarana upakara prasana dari terjadinya piodalan ring desa atau di tempat kejadian. Yang ketiga adalah mangku yang namanya jan banggul. Jan itu tangga, banggul itu adalah panggul atau dibilang tukang sun. Lebih diidentikan adalah mangku tapakan, sering dibilang juga mangku barong atau mangku petun sebagai wejangan dari Betara memberikan sinar suci kepada umatnya di daerah tersebut. Ini jan bangul atau dibilang mangku ngetisin tirta, memberikan bija. Ini jan bangul karena mereka sudah disucikan. Yang keempat, mangku pinandita sebagai pengganti dari pandita. Mangku pinandita sering diserahkan memangku dan ngelah kantor. Kenapa demikian? Karena dia tidak ngayah di mana-mana, tetapi belajar sesana menjadi seorang mangku dengan wiku. Disinilah dia belajar kepada wiku, sering dibilang peganan. Sesuai dengan tarafnya, jobnya adalah diberikan oleh sang wiku, ini pinandita. Dia belajar, setelah dia belajar, apabila dipakai oleh desanya, barulah dia menjadi mangku apa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tupoksinya dia apa. Itu pemangku pinandita. Kalau mangku sonteng, setelah pinandita ini bisa ngeloko palesraya dengan tahap yang kecil di bawah bebangkit, inilah dikatakan melakukan pancayatnya, namanya mangku sonteng. Sudah 5 mangku. Selanjutnya adalah mangku cungkup. Mangku cungkup itu adalah mangku pemerajan, panti dadio. Mangku nilarto adalah mangku dari yang melakukan kegelaran pemangku di pedarman yang lebih besar dari panti dan dadio. Itu namanya mangku nilarto. Selanjutnya ada mangku dalang. Mangku dalang ya sudah pasti mangku yang menjalankan swadharma dengan pedalangan, melakukan ngilenin wayang pada saat melakukan sapu leger. Ada mangku balian, mangku dukun melakukan usada. Selanjutnya ada mangku lancoban, mangku sutri, mangku dasaran. Mangku dasaran, mangku sutri itu adalah mantu metuun nunas baos. Yang selanjutnya ada yang ke-11 itu adalah mangku namanya sangkul putih. Mangku yang melajakan swadharmanya berdasarkan lontar sangkul putih. Yang ke-13 adalah mangku sangkul pingi, adalah mangku yang menggunakan 2 sastra, yaitu Kusuma Dewa dan sangkul putih. Ini sangkul sebagai pembantu dari sangkul putih. Dan terakhir adalah mangku kurtenu. Mangku kurtenu adalah mangku yang melakukan kematian ling peluorin setra dan Dri Prajapati. Agar tidak salah, inilah jenis-jenis pemangku yang ada di Bali sesuai dengan tafsir saat ini. Saya tidak membahas di pemangku tersebut. Pemangku itu tahapnya mulai dari mangku alit. Setelah mangku alit, jero mangku. Setelah jero mangku, baru jero mangku gede. Pada saat pemangku itu, namanya tidak berubah. Mungkin
Bapo Mangku, beli Mangku, atau Mangku Sariano dengan apa? Pemanggilan nama Mangku jangan salah, jangan disingkat-singkat, akan menjadi rancu.